Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ardiana. Saya sebagai salah satu peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tasikmalaya gelombang 2 angkatan 14 tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sedikit materi tentang harmonis dan loyal. Pada materi ini merupakan materi hari ketiga dalam agenda kedua. Materi yang pertama yang akan disampaikan ialah harmonis. Apa itu harmonis? Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis bersangkut paut dengan atau mengenai harmoni sekata, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Mengingat pentingnya suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada penerima layanan. Selanjutnya, dasar-dasar nilai etika ASN yang dimana di dalamnya terdapat kode etik. Kode etik ini bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Ada dua etika ASN sebagai individu dalam organisasi dan masyarakat. Yang ke satu, perubahan mindset. Di perubahan mindset ini, pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Yang kedua, sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan 1. Toleransi, 2. Empati, dan ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Selanjutnya ialah peran ASN dalam mewujudkan suasana harmoni. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. 4. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Salah satu yang memecah belah suasana harmonis ialah terjadinya konflik. Contoh penerapannya harmonis ialah dengan menyapa orang lain walaupun sapaan kita tidak dibalas oleh orang tersebut. Materi selanjutnya ialah loyal. Loyal bisa didefinisikan sebagai berikut: berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan bernegara. Konteks loyal di sini lebih condong ke setia. Kata kunci loyal ada 5. 1. Komitmen, 2. Dedikasi, 3. Kontribusi, 4. Nasionalisme, 5. Pengabdian. Selanjutnya, kode etik dalam loyal. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh penerapannya seperti kita berdedikasi penuh pada pimpinan dan instansi tempat kerja dalam mengerjakan tugas yang dibebankan kepada kita. Itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.